Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 66. Kita pujikan bait 1 dan 2. Kidung jemaat 66. Bait 1 dan 2, di gunung dan di lurah. Di
Jemaat yang terkasih, sejatinya kasih Tuhan itu sejati dan abadi. Kasih Tuhan menghidupi kehidupan manusia, menghidupi kehidupan umat Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Sebagaimana panggilan dan perintah Tuhan Yesus kepada setiap kita umat miliknya, dipanggil dan dibangun untuk hidup dalam kasih Tuhan dan dipanggil untuk saling mengasihi. Sebagaimana sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, Tuhan Yesus bersabda demikian: "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian saudara-saudara yang terkasih, panggilan Tuhan atas kita umat miliknya, hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita selalu berupaya, berusaha melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dengan kerendahan hati, kita juga bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan di hadapan Tuhan, di depan sesama, bahwa kita dengan jujur mengakui belum mampu melakukan panggilan Tuhan ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita, dan ungkapan penyesalan dosa kita lantunkan melalui lantunan kidung penyesalan yang akan kita lantunkan bersama melalui kidung jemaat 33 bait 1 dan 2. Kidung jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Supaya ku dibolongkan di
Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu di hari Sabat ini, mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih Tuhan senantiasa mengiring langkah hidup kami. Penyertaan dan berkat Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur kepadamu Tuhan, pengakuan kami atas segala cinta Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ketika kami merasakan sukacita, kami dimampukan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kami menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, bahkan penderitaan hidup sekalipun, kami dikuatkan oleh cinta Tuhan. Itulah Tuhan, wujud nyata bahwa cinta Tuhan menyertai kami. Maka layaklah bagi kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama umat-Mu, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak menyerahkan akan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Kami sandarkan perjalanan kehidupan gereja-Mu ini Tuhan, di dalam naungan kasih dan kuasa Tuhan, supaya setiap langkah perjalanan kehidupan gereja Tuhan ini selalu bersandar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi pergumulan dalam melayani Tuhan dan jemaat, kadangkala ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kami yakin oleh karena cinta Tuhan, kami senantiasa dimampukan dan dikuatkan untuk mengemban amanat Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab. Baiklah setiap karya pelayanan jemaat Tuhan bersama tim, panitia, komisi-komisi, dan majelis gereja, Tuhan menolong kami semua. Demikian juga secara khusus kami para tenaga gereja, baik pendeta, TU maupun koster, Tuhan pun akan menolong kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan terbaik bagi jemaat. Sekalipun kami mengakui akan kelemahan dan kekurangan kami, tetapi kami sandarkan semua segenap hidup kami untuk Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan. Engkau menaungi jemaat Tuhan di dalam mereka hidup berkeluarga. Berilah damai sejahtera Tuhan melindungi dan melingkupi setiap keluarga-keluarga umat Tuhan. Ya Tuhan, sebagai warga negara, kami pun berdoa memohon pertolongan Tuhan menaungi bangsa ini. Lebih-lebih ketika bangsa ini sampai saat ini masih bergumul menghadapi COVID-19. Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia supaya dapat bebas dari bahaya virus corona yang sedang kami hadapi bersama ini.
Inilah Tuhan seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mengaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, marilah kita terima sabda Tuhan sebagai landasan atau dasar di dalam kita mengaturkan ungkapan syukur melalui persembahan pada ibadah Minggu Sabat ini. Sabda Tuhan saya sampaikan di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 4 dan 5. Kitab Yesaya pasal 12 ayat 4 dan 5. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 450. Kita pujikan bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita pada hari Sabat ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan yang Maha Baik, Engkau yang mencukupi akan setiap kebutuhan hidup kami. Engkau yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Di hari Sabat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan, kami umat Tuhan, mengaturkan persembahan sebagai bagian ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah, berkatilah persembahan ini. Hamba-Mu senantiasa berdoa, memohonkan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam jemaat berkarya, di dalam jemaat bekerja, naungilah mereka semua, berkatilah Tuhan. Kami pada saat ini hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami, dimengertikan makna kebenaran sabda Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haturkan doa syukur ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah
telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipelukkannya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada minggu ini, khotbah pada ibadah hari Sabat ini, saya beri tema menghayati rencana kasih Allah. Menghayati rencana kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita
bahwa di suatu hari ada seseorang yang akan bepergian ke luar pulau atau ke lain pulau dengan menggunakan pesawat terbang. Tetapi karena ada sesuatu, perjalanan menuju ke bandara terhambat, sehingga seseorang ini terlambat sampai bandara, dan pesawat yang semestinya ia naiki, pesawat yang semestinya ia tumpangi sudah take off, sudah tinggal landas, sudah terbang. Maka sangatlah kecewa seseorang ini karena tertinggal pesawat terbang. Tetapi pada beberapa waktu kemudian mendengar kabar bahwa pesawat yang mestinya ia naiki, pesawat yang mestinya ia tumpangi itu mengalami kecelakaan. Mendengar berita itu, seseorang ini kemudian berkata dalam hatinya, untung saya terlambat, untung saya tidak jadi naik pesawat itu. Kalau saya tidak terlambat dan saya tetap naik pesawat itu, pasti saya ikut celaka, saya ikut mati. Demikian ungkap hati orang itu. Tetapi di sisi lain banyak keluarga penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan juga berkata, mengapa harus pesawat itu yang mengalami kecelakaan, sementara keluarga saya ada di pesawat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui cerita ini sebetulnya dapat menjadi sebuah permenungan bahwa alam pikir manusia sangatlah terbatas. Cara berpikir manusia sangatlah terbatas. Ketika ia mengungkapkan sesuatu terhadap sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini, kadang manusia mengandalkan logikanya, alam pikirnya, sekalipun di tengah keterbatasannya. Tetapi jauh dari apa yang dilakukan oleh manusia, Allah sebetulnya merancang atas segala karyanya, atas kehidupan manusia dan alam semesta ini menurut kasih dan kehendaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah dalam merenda karya agungnya itu tidak bisa terselami oleh akal budi manusia, termasuk juga kita tidak bisa menyelami apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Cara Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia, cara Allah menunjukkan cintanya kepada manusia, itu pun kadangkala tidak bisa terselami oleh akal budi manusia. Sebab ketika Allah menunjukkan cinta kasihnya kepada manusia dengan melalui berbagai peristiwa hidup dan kehidupan manusia di dunia ini, pada hari Sabat ini kita diingatkan,
kita dikuatkan oleh sebuah peristiwa kehidupan yang dialami oleh hamba Tuhan yang bernama Yusuf. Yusuf adalah salah satu anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya itu marah kepada Yusuf ketika Yusuf seringkali mengungkapkan mimpi-mimpinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Maka ketika saudara-saudaranya itu sedang menggembala ternak bapaknya di padang belantara, dan ketika Yusuf diperintahkan Yakub mendatangi saudara-saudaranya, Yusuf yang tadinya akan dibunuh, tetapi kemudian Yusuf dijual. Dan ketika sudah berada di tangan orang Median, dibawalah ke Mesir. Dan betul saja Yusuf dapat dikatakan menjadi budak belian, budak yang diperjualbelikan, sehingga sungguh menderita apa yang dirasakan Yusuf sebagai budak belian. Yang kemudian akhirnya Yusuf dibeli oleh salah satu pengawal raja yang bernama Potifar. Di tengah-tengah keluarga Potifar, sebagai seorang budak, sebagai seorang pelayan, ia pun masih menghadapi tantangan ketika istri Potifar menggoda Yusuf dalam hidup dan kehidupannya, sampai kemudian Yusuf dihukum, dimasukkan ke penjara. Perjalanan hidup Yusuf sungguh-sungguh mengalami banyak penderitaan, baik ketika berada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dapat dikatakan Yusuf itu seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri, karena dibenci saudara-saudaranya. Dan setelah sampai ke Mesir pun Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Allah menggunakan cara yang berbeda. Ketika Allah memanggil Yusuf ke Mesir, Allah merencanakan merenda karya agungnya melalui Yusuf. Diceritakan bahwa Yusuf oleh karena rencana dan kasih Allah menjadi orang yang berhasil dalam bekerja. Bahkan Yusuf dapat dikatakan menjadi salah satu orang yang kaya di Mesir dan mendapat kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kerajaan Mesir, di tengah-tengah bangsa Mesir, di tengah-tengah orang-orang Mesir, dan di depan Firaun. Diceritakan setelah Yusuf mengalami keberhasilan di Kanaan, terjadi kelaparan yang sangat amat, sehingga memaksa orang-orang Kanaan, khususnya anak-anak Yakub, pergi ke Mesir untuk mencari makanan, untuk mencari gandum. Dan oleh karena rencana Allah yang luar biasa, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulun, Gad, Aser, dan Naftali, serta sampai kepada Benyamin bisa bertemu dengan Yusuf. Satu kali
bertemu, Yusuf belum mengaku siapa dirinya. 2 kali bertemu, Yusuf juga belum mengaku siapa dirinya. Tetapi beberapa kali bertemu, Yusuf sudah tidak bisa menahan diri lagi, mengaku siapa dirinya. Maka di waktu yang tepat, Yusuf mengungkapkan di depan saudara-saudaranya siapakah Yusuf sebenarnya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bijaksana kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika ia mengaku siapa dirinya, ia tidak marah, ia tidak dendam, walaupun ia pernah dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir. Sekalipun saudara-saudaranya terkejut sekaligus takut ketika mengerti siapa yang mengaku di depan dirinya itu adalah adiknya, adalah kakaknya. Tetapi dengan bijaksana Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf," tidak ditambahi. Yusuf yang pernah kamu jual, Yusuf yang pernah kamu buang, tidak sama sekali. Tetapi dengan rendah hati ia mengatakan, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kata-kata bijak yang luar biasa dari Yusuf kepada saudara-saudara. Yusuf merasakan rencana di dalam Allah mewujudkan cinta kasihnya kepada dirinya, sekalipun melalui proses yang luar biasa, menyakitkan, menyedihkan, membawa penderitaan bagi Yusuf. Tetapi Allah merenda karya agungnya dengan luar biasa melalui kehidupan Yusuf. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui peristiwa ini kita diajar oleh sebuah peristiwa kehidupan di mana setiap manusia, sekalipun kita jemaat Tuhan, bisa mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak terselami oleh akal budi kita, tidak terselami oleh akal budi manusia. Apa yang Allah rinda dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan berikan kepada saya dengan merenda sedemikian rupa atas kehidupan saya? Tentulah rencana Allah adalah rencana cinta kasih. Rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Dengan demikian Allah menghendaki supaya setiap kita umat Tuhan memiliki hati dan hidup yang tangguh menghadapi realita kehidupan ini. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri,
tetapi mau mementingkan kehidupan bersama demi sebuah kesatuan, kehidupan bersama demi sebuah kebersamaan, membangun damai sejahtera atas nama cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sungguh menghayati rencana kasih Allah itu tidak bisa cukup dengan pikiran kita, tidak cukup dengan perasaan hidup kita, tetapi segenap hidup kita harus kita curahkan kepada Tuhan untuk bersandar, untuk berserah dan percaya bahwa cinta Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu cinta, kasih yang mendatangkan kepastian dalam damai sejahtera. Di sisi lain, melalui pengalaman Yusuf di tengah-tengah saudaranya, kita juga diajar bahwa kita dipanggil untuk menjadi umat Tuhan, menjadi umat Tuhan yang tidak suka menyimpan kesalahan orang lain sekalipun itu saudaranya sendiri, apalagi mendendam kepada orang lain sekalipun juga saudaranya sendiri. Kalau mau mendendam, Yusuf sangatlah mudah, yaitu dengan cara tidak memberikan gandum kepada saudara-saudaranya. Bahkan mereka bisa dituduh mencuri gandum di Mesir, sehingga mereka bisa ditangkap oleh prajurit-prajurit Mesir, dimasukkan penjara, bahkan bisa dibunuh. Itu kalau Yusuf mau menyimpan kesalahan saudara-saudaranya dan mendendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi tidak demikian yang dilakukan Yusuf. Dengan hati yang terbuka, melupakan dan membebaskan kesalahan orang lain, tidak terus diingat dalam hidup diri Yusuf, dibebaskan kesalahan orang lain. Itu juga yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan pun melupakan dosa kita, tidak menghitung lagi dosa kita, karena Tuhan dengan cintanya, dengan kasihnya mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, menghayati rencana kasih Allah itu harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Dengan demikian, kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi orang percaya, menjadi umat miliknya, adalah sebagai umat Tuhan yang terus memiliki jiwa optimisme menghadapi kehidupan ini dan melakukan kehidupan ini. Menghayati rencana kasih Tuhan itu berarti setiap kita memiliki jiwa-jiwa yang terus berpengharapan, karena cinta Tuhan tidak pernah akan habis, cinta Tuhan tidak akan pernah surut di dalam kehidupan kita. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur oleh karena kebenaran sabdamu, menghayati rencana kasih Allah harus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebagaimana hambamu Yusuf begitu luar biasa di dalam menghayati rencana Allah dalam kehidupannya, sekalipun melalui peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang menyakitkan, ketika ia dijual saudara-saudaranya kepada saudagar dari Median dan dijual ke Mesir. Tetapi di balik itu semua ada rencana Allah yang luar biasa kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi berkat yang luar biasa bagi bangsa Mesir dan bagi keluarganya. Ia tidak mendendam, ia tidak marah, mengampuni, membebaskan saudara-saudaranya, dan justru Yusuf pun mengasihi saudara-saudaranya. Menghayati rencana kasih Allah adalah sebuah upaya di dalam kami mendekatkan hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada cinta Allah, kepada cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau selesai ibadah ini kami tidak melanjutkan hidup dan kehidupan kami sandarkan dan kami serahkan kehidupan kami seutuhnya kepada pertolongan Tuhan. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan lantunkan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2. Di badai topan dunia. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita
Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita akhiri dengan bersama-sama melantunkan nyanyian Kidung Jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Melintasi dingin dan sepi, ketika hujan mereda, ku kan datang dalam busur pelangi, memberimu kedamaian dalam butiran embun pagi. Tak ada yang mampu gantikan cinta
kan selalu abadi untukmu. Biarlah langit bumi semuanya berlalu, aku kan tetap abadi untukmu. Saat mimpi merapuh dan harapan semakin menjauh, akulah tempatmu berlabuh dari keras ketir keriuhan dunia. Tak ada yang mampu gantikan cintaku, aku kan selalu abadi untukmu. Biarlah langit bumi semuanya berlalu, aku kan tetap abadi untukmu. Aku kan tetap abadi untukmu. Aku kan tetap abadi untukmu.